Salam sade, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari weekend, hari Sabtu ini. ah, Market tadi nutupnya sih agak bagus sih, 20.800 ya. Seperti yang kemarin saya bilang, nggak coba di 21.200, ternyata 21.200 nggak kuat ke atas lagi, ditendang ke bawah lagi ya kan. Nah, 20.900, 20.800 di situ terus dia main sideways. Jadi kayaknya hari ini juga begitu ya. Ini saya buat video sekarang market cap di 931 billion. Volume agak turun dikit. Tadi 2 jam lalu masih ada 63 billion, sekarang 59 billion. BTC dominance di 42,5. uh, ini 2 hari ini lihat altcoin nggak terlalu gimana gerak, cuma kemarin itu DeFi yang ini, terus altcoin yang lain juga nggak gimana gerak gitu ya. Maka saya bilang jangan ambil altcoin gitu sementara ini. Agak sulit kita ini market anomali sih ya, market anomali saat begini sulit kalau Anda mau scalping, mau copet-copet, kecuali kalau kita punya big luck gitu ya, yang memang lagi rezeki kita besar, pas kita ngambil, pas kita ini ya, yang kita pilih koinnya mau naik gitu ya, itu istilah lagi laki gitu. Tapi secara overall kalau lihat kondisi market gitu agak bahaya kita mau copet-copet altcoin, karena hijaunya pun hijau kobong ini gitu ya, banyak hijau kobong, nggak gimana. Jadi ini posisi begini, hari ini Sabtu kan, Sabtu saya rasa dia akan sideways begitu gitu, mungkin dia turun sampai 20.500, 20 nanti ke 20.800, 900 gitu aja dia coba lagi, dan kita tunggu besok gitu sebenarnya. Saya justru kali ini minggu ini saya agak optimis, kayaknya dia akan coba retest ke moving average 200 weekly itu ya, 200 moving average gitu ya, weekly itu di situ mungkin gua rasa dia akan coba tes minggu ini ya. Jadi kemungkinan aja bisa aja tiba-tiba disorong ke atas minggu ini menutup candle gitu weekly-nya ya. Bisa aja loh. Saya minggu ini kayaknya agak optimis gitu dia bisa coba sorong ke atas. Selama ini kan uh, bawa terus ketahan ya, terus dia juga weekly-nya masih ada bearish engulfing-nya, kemarin itu dia tutup itu ya, 2 minggu lalu lah waktu itu candle itu bearish engulfing kalau nggak salah ya. Jadi ya kita lihat kayaknya minggu ini uh, ada harapan sih kalau dia mau dia sorong gitu, kita lihat mungkin dia akan coba gitu ya. Jadi ada yang tanya, kok apa ini bull trap? Ya kondisi begitu ya pasti aja, tapi dia paling nggak kan dia harus ada namanya chat, dia harus ada sorong ke atas juga gitu, bukan ke bawah melulu ya kan. Dia kasih napas dulu dikit ya kan, nah nanti udah mau deket-deket waktu, buang lagi kan begitu ya kan. Ya kita lihat lah, jadi market anomali begitu nggak boleh sembarangan, nggak bisa mau seperti saya mau scalping mau cari kondisi gitu sulit, bahaya gitu. Justru kalau market begini dan saya mau nunggu dia weekly candle, andai kata bener dia mau sorong ke atas gitu, nah saat itu saya mulai cicil bear gitu ya, mau ambil cicil bear ya, masuk bertahap karena nggak tahu dia sorong mau ke berapa gitu kan pasnya gitu. Paling nggak kita lihat dari ininya ya, lihatlah bisa nggak dia ke 22.400 atau 22.300 lah gitu ya. Minggu ini dia close candle nutup bisa nggak gitu. Paling nggak ya kita lihat ini, andai kata besok mana tahu ada yang dia sorong kedua, atau dia coba lagi 21.200, kalau ke reject lagi ya baru kita lihat juga, mungkin nggak kuat juga ya kan. Jadi lihatlah, jadi ada ancang-ancang juga ini
Kalau masih ke reject, nggak bisa lewat 21.200, ya di situ juga boleh mulai cicil juga gitu ya. Tapi yang jelasnya kondisi begitu masuk cicil gitu ya, jangan all in karena nggak ada yang tahu pasti gitu ya. Kondisi gitu apa aja bisa terjadi. Yang namanya market anomali itu apa aja kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi saya optimis kayaknya minggu ini weekly candle-nya kayaknya agak disorong ke atas gitu ya. Kalau kita lihat dari ininya sepertinya besar kemungkinan kali ini disorong. Udah berapa minggu kita tunggu dia sorong ke atas kan nggak tersorong, justru malah ke bawah gitu. Tapi minggu ini saya entah kenapa agak yakin eh, kayaknya akan disorong gitu, akan dia coba gitu ya. Akan dia coba gitu. Paling nggak atau dia coba di 21.600 gitu ya. Kalau dia nggak kuat ke 22, at least dia coba di 21.600 dulu, mendekati di situ gitu ya. Market hari ini gitu aja lah. Nggak terlalu gimana, berita juga nggak apa ya. OpenSea yang FFT kurangi karyawan 20%, ya udah tahu ekonomi kan udah crypto winter ya. Crypto winter yang NFT juga udah bubble gitu ya, udah pasti dia kurangi lah. Market begitu banyak, kedepannya semua takut resesi ya kan. Pada istilahnya money management finansial udah harus ikat pinggang gitu, harus dirampingkan gitu ya. Itu semua, makanya kita lihat ya, hati-hatilah buat kalian juga cuan-cuan army ya. Kondisi saat ini jangan sembarangan masuk, jangan kejar. Kalau nggak pasti jangan coba-coba gambling mau masuk gitu, jangan. Cari momen gitu ya, karena kalau kita lihat ke depan ekonomi makin sulit, makin ini ke depan ini ke depan akhir, paling nggak sampai akhir tahun ini kita harus tahu itu gimana perkembangan ekonominya, tutup kuartalnya mampu nggak mereka lewati dengan nggak minus lagi GDP mereka ya kan. Inflasi bisa ketekan berapa persen, itu terus harus dipantau gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita ambil itu ya kan ya, sambil lihat inilah ya. Jadi yang penting selalu stay positif. Apapun yang kita ini stay positif, maka rezeki juga akan positif masuknya ya. Kalau yang negatif-negatif tinggalkan. Andai kata Anda punya teman yang negatif, hindari yang negatif gitu ya. Nggak usah ini, anggap aja yang negatif tuh seperti kentut. Begitu Anda tarik napas, buang dari bawah, cus, udah buang keluar gitu ya. Jadi yang negatif tuh harus keluarkan kayak kentut gitu. Oke, jadi video hari ini weekend santai aja. Sabtu ini saya yakin dia cuma sideways, nggak gimana pergerakan, nggak ada apa kan. Percuma Anda buang-buang waktu pantengin candle. Mending Anda kalau yang udah berkeluarga spend time sama family. Oh ya, saya dengar juga di Indo juga COVID meningkat lagi ya. Banyak negara di Jepang juga sekarang juga ini meningkat juga. Terus buat yang merantau, ada yang di Korea, yang Jepang, yang nontonnya memang duit lagi ini kan. Kalian yang kerja kirim ke ini, tapi tetap bersyukur karena apa? Lebih banyak yang kondisi jauh lebih sulit ya. Kalian masih bisa kerja, masih bisa untung uang luar yang gede, tukar, walaupun tergerus kurang 20% pun tetap gimana pun lebih baik gitu. Bersyukur ya, paling kalian aturlah misalnya tabungan-tabungan itu sementara kalian alihkan ke aset kayak ke apa kayak gitu ya kan ya. Ya carilah informasi apa, paling penting sekarang harus bisa ada simpanan juga kondisi gitu ya. Money management sangat penting kondisi saat begini, jangan sembarangan ini duit, karena kedepannya itu semua belum ada lihat yang jelas gitu, future gitu, masih banyak ngeraba. Jangankan yang
kelas menengah atau kelas bawah. Yang kelas atas saja banyak sekarang mereka safe play dulu gitu, karena belum bisa lihat depan tuh bagaimana, belum ada kelihatan future-nya gitu mereka. Jadi mereka juga yang berduit itu sementara bertahan dulu, ya kan, sambil lihat keadaan ada membaik, ekonomi ada perbaikan, baru mereka akan ambil step lagi gitu, ya kan. Jadi kita-kita yang misalnya terutama yang trading ya, hati-hati sekali gitu. Jangan sembarangan ini. Kalau yang invest juga nggak usah buru-buru, tunggu kalau ada momen drop ke bawah harga murah ya serok cicil gitu. Anggap tabungan, nggak usah harus paksakan juga gitu. Ya kan? Oke, jadi video hari ini begitu aja. Enjoy your weekend, ya kan? Stay positive, stay with your family atau siapa yang orang dekat Anda, keluarga Anda yang lainnya, ya kan, spend time sama mereka jauh lebih baik daripada pantengin candle melulu, ya kan, karena saya lihat hari ini candle juga nggak bakal gimana gitu, ya. Salam Syah, Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.